bayan dan bade. Oke, anak lihat kitabnya sudah terdownload. Oke, sudah. Nah, anak bahas dulu Ma'ani bayan apa bade dulu, satu permasalahan dulu. Request. Ma'ani Ustaz. Ma'ani. Iya, Oke. Ilmu ma'ani. Oke, ini adalah daftar isinya. Ilmu ma'ani. Oke, anak pilih. Enggak banyak. Pak, gitu. Ini aja ya. Anak pilih fasol-wasol aja. Fasol-wasol. Anak pilih ini bab bab yang ke-7. Al-Faslul wal Wasl halaman 139. 139. Paham deh. 135. 135 kasar. 135. Masuk. Al-Faslu wal Waslu. Dari ilmu ma'ani ya, kita bahas fasol dan wasol. Gampang, singkatnya itu fasol itu koma, pemisah. Kalau wasol itu sambung. Kalau di ilmu tajwid itu ada wukuf wal ibtida gitu. Al-wukuf wal ibtida, wakaf dan awal mula lah gitu. Kalau di sini ada fasol wasol. Fasol itu koma lah, koma pemisah. Kalau wasol itu nyambung. Anda beri gambaran dulu. Kalau fasol itu ada dua kalimat, kalimat satu dan kalimat dua. Nah, antara kalimat satu dan kalimat dua, kalau fasol itu dipisah. Jadi beda antara kalimat satu dengan kalimat dua itu. Kalau wasol ada dua kalimat juga, tapi yang dua kalimat ini disambungkan, nyambung. Dua kalimat ini nyambung. Nah ini baitnya ini. Al-faslu tarku ati jumlatin atas mimba di ukhra aksu waslin qad sabat. Nah, aqulu. Siapa yang mau baca? Silakan. Aqulu al-faslu. Baca. Anak Ustaz. Silakan siapa? Anak tuh. Laila tuh Solihah. Nah, Ustaz. Laila. Oke, silakan. Aqulu al-faslu lughatun al-qat'u. Lugatan. Lugatan. Enggak bahasa. Lugatan al-qat'u. Wa fil istilah tarku'atin atfi jumlatan ala ukhra. Atfi jumlah ala ukhra wal segitu dulu. Artikan. Artinya. Artinya wasol yang dimaksud dengan wasol secara bahasa itu fasol secara bahasa itu al-qat'u, memisah, memotong. Putus. Iya, memutus. Ya, ini suaranya mengkoti nah Ustaz. La. Wadihah. Nah, semua secara fasol secara istilah itu adalah meninggalkan fasol meninggalkan jumlah yang lain, meninggalkan jumlah atas jumlah yang lain kayak gitu. Meninggalkan meninggalkan mengatofkan jumlah kepada yang lain. Jadi singkatnya itu tidak atau tanpa mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Oh. Tidak ya. Meninggalkan mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Jadi mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lainnya itu ditinggalkan. Jadi tidak mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain. Nah, Ustaz. Nah, wal waslu lugotan al jam'u. Sedangkan wasol secara etimologi, secara lugohnya yaitu al jam'u, mengumpulkan. Dibacanya jam'u ya, bukan jama, bukan jimi, jumu, jami, jima, jama, imi, jeme, gitu. Oke. Tapi istilah, sedangkan wasol menurut istilah atfu ba'dil jumali ala ba'din. Mengatopkan sebagian jumlah-jumlah, sebagian kalimat-kalimat kepada kalimat-kalimat yang lain. Kepada suatu kalam kepada kalam-kalam yang lain. Jumlah di sini adalah kalam maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Jumal.
jamaknya. Nah, itu bisa dibedakan kan? Kalau fasol itu tidak mengatofkan, kalau wasol itu mengatofkan. Atof itu konjungsi yang kalau seperti kemarin itu menyambungkan. Tuh, kalau fasol dipisah, kalau wasol nyambung. Mana contohnya? Mithalul awal. Baca, silakan yang mau. Mithalul awal. Misalul awali. Naam. Satu. Naam. Muhammad Laitsi, tafadhol. Umron ahantuhu. Amron. Zaid. Oh, Amron ahantu. Zaidan darabtuhu. Artinya. Ahantuhu, silakan. Ahantahu, manggo. Oh ya. Ya. Maksudnya? Aku menghina Umar. Oke. Aku menghina Umar. Terus? Aku memukul Zaid. Ustadz izin dulu ada ya perlu Ustadz. Oh, naam. Tak bahasa tafadhol. Aku memukul Zaid. Nah, ini kalau di Alfiyah itu istigol. Ya. Bab istigol. Hazal. Masya Allah. Hah? Ustadz, apaan izin dulu mau Iya. ada perlu Ustadz. Oh, silakan. Iya, silakan. Oke, nanti masuk lagi kan? Masuk lagi. Oke. Itu contohnya. Amron ahantuhu atau ahantahu, Zaidan darabtuhu. Kamu telah menghinakan Amr. Kamu telah memukul Zaid. Nah, antara Amron ahantahu dan Zaidan darabtahu. Nah, di situ ada fasol. Tidak nyambung itu. Ketika di dalam Al-Qur'an itu di situ letaknya apa? Waqaf. Entah itu waqaf jaiz atau waqaf lazim atau waqaf waslul awla atau waqful awla. Nah, itu para ulama tajwid itu yang mengatur. Cuman di situ intinya fasol di situ. Itu tidak menghubungkan antara Amron ahantahu dengan Zaidan darabtahu. Sehingga mahal i'rabnya juga ketika di i'rab nanti berbeda, tidak terjadi korelasi, tidak terjadi ataf gitu. Tidak terjadi ataf antara jumlah yang kedua dengan jumlah yang ke satu. Wa mithalu sana yang kedua, Zaidun qaimun wa Amrun jalisun. Nah, di sini ada dua jumlah juga, ada dua kalimat. Yang pertama adalah Zaidun qaimun, yang kedua Amrun jalisun. Antara jumlah Zaidun qaimun dan Amrun jalisun itu dihubungkan dengan huruf ataf, waw. Nah, di sini maknanya sama. Maksud makna sama itu mahal i'rabnya sama. Dan jumlah satu dengan jumlah yang keduanya itu masih ada korelasi. Gitu. Itu namanya wasol. Wa hadzal bab agmadu abwabil ma'ani. Dan bab fasol wasol ini termasuk bab ma'ani yang paling apa ya? Gomid itu paling banyak. paling dalam, paling spektakuler lah gitu ya. Kalau di Alfiyah itu al-ikhbar, yang biasa disegani para santri itu bab itu al-ikhbaru bil alifi wal lam. Nah itu. Soalnya barometernya di situ katanya. Ketika sudah menguasai bab ikhbar di Alfiyah itu, Alfiyah sudah ketahui. Nah, kalau di Ma'ani, kalau dia mah balago ya ini. Kalau di bayan gitu ya ini. Balago bahkan. Hatta qila li ba'dihim al balago, sehingga apabila ada orang yang berkata, apa sih balago itu? Kita menjawabnya ma'rifatul fasol wal wasol. Balago itu mengetahui fasol dan wasol gitu. Jadi mewakili semuanya. Disebut agmad abwabil ma'ani gitu. Agmadu abwabil ma'ani itu seperti itu. Bisa dikatakan jantungnya lah atau apa ya, terserah lah kata-katanya. Nah gitu. Ini salah satunya ya. Oke, tempat masing-masing fasol, tempat masing-masing wasol di bait selanjutnya. Baca sendiri. Oke, ini perwakilan saja. Oke. Gimana? Kembali ke mabade atau kita langsung ke bayan atau Oh, ini ma'ani. Boleh langsung Ustadz. Oke, boleh langsung. Buat intinya aja biar itu Ustadz, biar nggak nguras waktu juga. Oke.
kita kembali ke sini. Di dalam berarti ilmu bayan dulu ya, atau bade dulu? Bayan dulu, Ustaz. Oke, bayan. Apa ya? Satu pasal aja, satu pasal. Ini nih. Fi marotibil majaz. Jangan. Fi tagyiril i'rab aja. Fi tagyiril i'rab. Ada kaitannya dengan nahwu ini. 183. 183. Fi tagyiril i'rab. Ada kaitannya dengan nahwu di bab idhofah. 183 ya tadi ya. Oke. Satu 183 atau 183. Ini. Ini ilmu bayan ya. Fi taghyiril i'rab. Ini merupakan bagian daripada majaz juga. Cuman bukan majaz hakiki atau bukan majaz mufrad atau majaz murakkab. Nah, tapi masih termasuk kepada majaz. Wa minhuma i'rabuhu taghayyara bi hadzfi lafdin au ziyadatin tura. Itu baitnya. Siapa yang mau baca? Silakan. Aqulu. Ana, Ustaz. Silakan. Amir. Aqulu minal majaz nau'un akhar khairu ma tuqaddimu. Gue Wa Roma huwa kullu taqaddama. kalimat Gue Roma taqaddama. taqaddama. Wa huwa kullu kalimatin taghyir Taghayyara. taghyir Taghayyara. ini taghayyara ya'ra buha bihadfi lafdin aw ziyadatihi. Artinya. Majaz itu merupakan naun akhar, jenis yang lain yang diituin yang disampaikan, yang dikedepankan. Ya enggak sih, Ustaz? Ya. Oke, Ustaz. Minal majaz, dari sebagian majaz itu naun akhar, ada majaz jenis lain. Ghairu ma taqaddama, selain majaz yang telah dituturkan sebelumnya. Yaitu wa huwa kullu kalimatin taghayyaru i'rabuha bihadfi labdin aw ziyadatihi, yaitu setiap kalimat, ingat kalimat itu ada isim ada fi'il ada. Setiap kalimat yang i'rabnya itu berubah. I'rabnya berubah. Kalimat i'rabnya berubah. Dengan sebab apa perubahannya? Bihadfi labdin. Dengan sebab dibuang lapadnya. Au ziyadatihi, atau dengan sebab ditambah lapadnya. Jadi ada suatu kalimat i'rabnya berubah. Jadi kalimat itu i'rab, seharusnya i'rabnya itu a, tapi karena ditambah atau karena dibuang jadi rubah. Tuh. Paham ya? Contoh di Al-Qur'an nih. Emang pasti ke Al-Qur'an terus. Waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Artinya apa? Tuhanmu telah datang. Wah, Tuhanmu telah datang. Nanti timbulnya ini mujassimah ketika mengartikan retelek seperti itu. Yang mana mujassimah kan bukan thariqah ahli sunnah wal jamaah itu. Rahmat Tuhanmu. Nah, ada nih ai amruhu. Ai amruhu. Disitulah kita butuh tafsir karya para ulama, tidak mampu untuk langsung kepada Al-Qur'an. Itu ai amruhu, urut perintah ya, perintah. Telah datang perintah Allah. Maksudnya gitu. Ja'a rabbuka itu maksudnya ja'a amru rabbika. Amru rabbika. Perintah. Ja'a amru rabbika. Asalnya gitu ya. Amru itu kan ropa, robbi jer. Robbi jer. Amrunya dibuang. Amrunya dibuang, kemudian lapad rob menempati posisi amru.
maka rob yang tadinya jer menjadi ropa karena menempati posisi amru yang asalnya ropa. Fa uqima muqamahu fartafa artifa'ahu, bahasa di nahwunya gitu. Wa may yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa. Apabila si mudhof telah tiada, maka mudhof ilaih yang tampil ke muka menggantikan posisi si mudhof. Tuh. Jadi gitu ya, asalnya ja'a amru rabbika. Amrunya dibuang, kemudian robbi menempati posisi si amru. Robbi yang asalnya jer menjadi rofa. Mohon maaf, anak nggak nampilin papan tulis di sini karena atau mau tampilin papan tulis, kelamaan juga ya. Oke Labas, ya. Ustaz. Oke, labas. Yang kedua, laisa kamitslihi syai'. Nah, ini ziyadah ini, ziyadah. Contoh ziyadah ini. Laisa kamitslihi syai'un. Kamitslihi, tidak ada misil Allah. Tidak ada misil Allah. Kaf itu maknanya mislu, dan mislu juga maknanya tasbih. Jadi sama-sama maknanya tasbih. Nah, kalau diartikan retelek, jadinya mujasimah juga. Jadinya mujasimah juga. Mafhum maksud anak mujasimah? Menjisim, ya, itu masalah tauhid ya. Menjisimkan gitu, menjisimkan kepada Allah maksudnya. Akan terjadi seperti itu ketika diartikan secara reteleknya. Akan terjadi arti seperti ini. Tidak ada misil Allah. Ada gak misil Allah? Kalau bahasanya gitu. Ada. Ada. Tidak ada misil Allah. Itu artinya ada. Coba ditelaah lagi lah nanti sendirilah. Tidak ada misil Allah. Nah, nanti telaah aja sendiri itu. Itu artinya ada. Jadi akhirnya tajsim itu, mujasimah itu. Nah, untuk menghindari seperti itu, kapnya itu ziyadah. Seolah-olah tidak ada. Ada dalam tulisannya, tapi tidak dimaknai. Namanya juga kap jar zaidah kan seperti itu. Nah, jadi artinya tidak ada misil Allah. Kalau kapnya itu dimaknai, maka jadinya tidak ada misil Allah. Jadinya ada misilnya itu. Jadi tajsim juga nantinya, mujasimah. Oke, ini penjelasannya baca aja. Ayam misluhu alama fihi, dan lain sebagainya itu. Sama contoh Al-Quran di bawah 2 lagi. Tuh, sekilasnya seperti itu ya. Ini juga termasuk majaz, tapi majaz bitagyiril i'rab sebutnya. Majaz bitagyiril i'rab. Lain lagi bahasanya dengan majaz mufrad dan majaz murakkab yang tidak dibahas. Nah, gitu. Gimana? Masuk kan? Masuk gak? Atau puyeng atau Masuk, Ustaz. Alhamdulillah masuk. masuk puyengnya? Atau anak kurang jelas? Fahimna, Ustaz. Enggak udah jelas banget. Wadih jiddan. Insyaallah. Oke, masih ada waktu nih sedikit lagi. Kita langsung ke ilmu bade ya. Satu bade ada. Satu bade. Gak apa-apa? Lebih sedikit lah, lebih sedikit dari waktu yang ditentukan. Kita bahas satu. Kita bahas satu bade. Ini ada bade labdi sama bade ma'nawi. Nah, pilih bade ma'nawi saja. Bade ma'nawi. Bentar, halaman bade ma'nawi itu 191. Satu bade, satu saja. Satu saja cukup. Satu cukup. Nana mau bahas ini. Apa ya? Oh ini? Satu bade aja. Satu bade. Ini mengenalkan saja ya. Mengenalkan satu bade. Bade lako, bade akas. Bade ma'nawi. Bentar. Aduh. Nah, ini aja lah. Tauriyah nih, bade tauriyah yang populer khususnya di Al-Quran ini.
sebagai jawab. Ini maksudnya ngehubung juga sama tauhid. Nah ini bednya ini wa tauriyatun tud'a bi ibhamin 5 ila akhirih. Nah ini aqulu. Mungkin ada yang mau baca lagi sedikit kok. Aku Ustaz. Nah, tafadhol. Aqulu. Aqulu bin al-qabil ma'nawi at-tawriyati tusamma al-iham. Iham. labzun lahu ma'nayani qaribun wa ba'idun. Oh. Nah ini wa yuradul ba'id. Wa yuradul ba'id. Oke. Jadi gini ya. Ini satu badai namanya ada badai ma'nawi. Nah, min alqabil ma'ani at-tari atau tauriyatu. Di antara nama-nama badai ma'nawi ada namanya satu badai ma'nawi tauriyah. Waktu sama iham yang disebut dengan badai iham atau tauriyah atau iham itu sinonimnya ya, muradifnya. Kenapa listimaliha ala ibhamil makna? Nah, karena badai tersebut mencakup kepada ihami irodil ma'nal qarib aidon. Iham itu memberikan persangkaan salah, mendatangkan makna dekat. Wa huwa ayat qura lafzullahu. Ana langsung jelasin aja gini. Ada suatu lapad ini di Al-Qur'an ya, ini. Di lapad Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, lapadnya yaitu kan kalau diartikan secara literal itu Allah menetap di atas aras itu kan. Allah menetap di atas aras. Kalau diartikan secara literal juga di sini akan terjadi tajsim mujassimah itu. Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya? Untuk mengantisipasinya ya menggunakan badai tauriyah ini. Yang dimaksud dengan badai tauriyah itu suatu lapad memiliki dua makna. Makna yang pertama disebutnya makna qarib. Makna qarib itu makna asli. Yang kedua makna ba'id. Makna ba'id yaitu makna lain. Makna lain yang dipakai dalam lapad tersebut karena ada hubungannya. Nah, tapi yang dipakai bukan makna qarib, bukan makna aslinya, yang dipakai adalah makna ba'idnya. Contoh di sini adalah lapad istawa. Pamaknal istawal qarib al-istiqrar. Yang dimaksud dengan istiwa atau istawa di dalam ayatnya itu makna qaribnya, makna aslinya adalah al-istiqrar, tetap seperti anak di sini tetap duduk misalkan di atas kursi gitu. Jadinya kan mujassimah. Wa ma'nahul ba'id, makna yang jauhnya yaitu al-istila, menguasai maksudnya. Wa huwal murad. Kalau ana tambah dengan mujarrodah dan murasyahah takutnya tambah pusing. Nah, jadi cukup sampai makna ba'id dan makna qarib. Jadi yang dipakai adalah makna ba'idnya, bukan makna aslinya, bukan istiqrornya, tapi yang dipakai adalah istila. Jadi mengartikan istawa itu bukan istiqror tapi istila. Bukan makna asli dari istawa itu. Tapi makna lain. Gitu. Nah, disitulah fungsinya balaghah. Di situ kerasanya. Kerasa balaghah itu di situ. Gitu ya? Mau tanya. Iya. Gimana cara kita untuk mengetahui bahwa kan ini banyak yang ini kita mempelajari balaghah pastinya untuk mengetahui mukjizat atau kata-kata yang indah gitu di Al-Qur'an, yang menyingkap kata-kata yang indah gitu di Al-Qur'an. Nah, gimana cara kita mengetahui bahwa kalimat itu merupakan merupakan majas apa? Tauriyah, majas tauriyah atau majas yang lain.
Iya, badai tauria atau badai yang lain. Terus bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat itu merupakan kalimat termasuk Iya. ilmu bayan atau ma'ani. oke. Kaifa nastati an na'rif tilka al-kalimat. هل هناك الحلول لحل هذه المشكلة لنا أستاذ كالمتعلم اللغة العربية. Santi. Santi, takbir. Oke. Allahu akbar. Al-hulul, al-hillu. Pelajari sampai tuntas. Pelajari sampai tuntas. Ma'ani sampai tuntas. Sebentar. Maafih mudakhalah. Maafih mudakhalah. Pelajari dulu sampai tuntas, baik ma'ani maupun bade maupun ma'ani bayan dan badenya. Setelah dipelajari difahami. Setelah dipahami diresapi. Setelah meresap, sir-sirnya itu ada sendiri dan bisa mendeteksi sendiri kalau memang kuat. Itu kalau enggak kuat sudah dikasih rambu-rambu oleh para ulama. Kita cukup mengikuti rambu-rambu tersebut. Di tafsir khususnya. Nah, Ustadz, jadi kalau misal kita misal Ustadz kita penghafal Quran gitu, terus kita ingin mengartikan sebuah ayat Al-Quran, enggak nerjemah ya, tanpa terjemahan yang memang udah ada dari sononya gitu, enggak. Tapi kita ingin mengartikan sendiri, jadi kita harus memperdalami balaghah dong ya? Ya iya, tidak cukup dengan nahwu, tidak cukup dengan nahwu ya. Nahwu sorob hanya jalan untuk membaca. Adapun makna itu bagiannya ini. Untuk makna, untuk mengkaji lebih dalam ini makna. Ini lebih alat yang digunakannya. Makanya yang Ustaz, ya. Ini anak tuh gini ya. Udah dua kali belajar balaghah. 2 kali. Tuntas juga anak tapi pembelajarannya itu ya ijaz banget gitu, singkat banget kayak gitu. Jadi buat memahami secara detail tuh juga kurang gitu, Ustaz. Perlu waktu. Emang ini cuman zaidah doang mungkin. Karena pertemuannya juga cuma sekali ya. Karena jadi fokusnya itu ke bahasa Arabnya itu. Untuk di sini. Jadi harus ada kelas khusus berarti. Harusnya gitu, Ustaz. Nah, Ya, Indakum soal. Atau anas asal Ustaz. Belum, bentar. Ana mempersilahkan nanya, belum tentu Ana bisa jawab ya. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Antum dulu pesantren di mana, Ustaz? Di pesantren. Ya, pesantren mana? Di Tasik Malaya. Oh ya. Sama di sini di kota Kediri. Sama di Bandung. Sama di Bogor. Iya. Banyak kali, Pak. Pengalaman. Iya. Halah, waktunya udah ini, nggak apa-apa ini lebih nih. Ala farhatikum ya Ustaz. Oke. Yang bertahan 9 orang sama anak. Gitu. 8 orang berarti. Sebelumnya belajar balaghah di mana, Ustaz? Di pesantren. Oh, di pesantren. Iya. Ana soalnya pakainya balaghahnya pakai husnus siyaqah, Ustaz. Gak apa-apa. Ya sama aja balaghah sama aja. Sama aja semuanya juga. Cuma di situ yang membedakan itu susunan sama sistematika. Susunan sama sistematikanya.
Sini mungkin ada yang jurusan PBA atau PSBA atau bahasa Arab gitu di yang Anak kuliah. PBA Ustaz. Oh, PBA. Ada PBA. Profesor. Jadi kita ya apa? Lais Ustaz. Nam husnus siyarah. Syar durusul Oh. balaghah. Oh, nah. Nam. Nah, tinggal dibaca itu. Nanti anak kasih ringkasannya dari Kuwait. Dari Kuwait. Anak dapat dari grup Malaysia. Nanti anak kasih, anak kirim juga ke grup nanti. Ringkasan Mani, Bayan dan Bade. 1 slide 3 layar. Pokoknya tiga layar itu 1 slide. PDF. Oh, PDF. Oke, Ada sama. itunya enggak Ustaz? Ada PowerPoint-nya enggak? Oh, enggak ada. Kalau yang PowerPoint yang tadi tulisan tangan yang masih berbentuk manuskrip. Oh, Itu. boleh Ustaz, boleh dikirim di grup enggak apa-apa? Boleh. Nanti anak jadiin PDF dulu, nanti anak kirim. Ya. Baca aja. Itu ada terjemahnya, tapi bahasa Sunda. Nah, Ustaz, anak kira itu awalnya terjemahan bahasa Jawa, tapi ada teh-teh-tehnya gitu. Ini ada tuh, Neng Siti Nur Halimah. Dia bisa ngertiin bahasa Sunda. Nah gitu. Nah, indakum soal marah? Mapi? Ustaz, belajar balaghah berapa lama, Tat? 3 tahun. Di pondok itu, ya. Di pondok itu, nahwu aja 6 tahun gitu kan. Nahwu aja 6 tahun. Itu belum tentu menjamin bisa juga. Tapi kalau kebarokahan yakin. Kalau kebarokahan yakin. Percaya barokah enggak? Percaya Ustaz. Enggak, soalnya banyak juga ya. Ya kalau kebarokahan yakin. Tapi masalah bisa dan enggaknya, nah itu tergantung juga gitu. Tapi barokah yakin pasti. Gitu. Dapat. Nah, tapi ketika belajarnya di kursusan seperti ini, baik bahasa Arabnya ataupun qawaidnya ataupun balaghahnya ataupun mantiknya, itu pakai sistematikanya itu sistematika akselerasi. Percepatan. Jadi punya apa ya? Punya senjata-senjata dengan metode super cepat gitu. Kalau di kursusan itu. Gitu. Kalau di pesantren itu kan rata-rata khususnya di pesantren salaf pastinya metodenya klasik. Pastinya klasik gitu. Iya. Kalau yang namanya juga kursus kan, kalau kursus pastinya super cepat, super kilat gitu. Metode-metode yang digunakannya termasuk bahasa Arab yang metode takalam yang dikarang oleh Al Ustadz Ali Ma'ruf juga dan Ustadz Ihya Ulumuddin seperti itu. Bagaimana caranya? Jadi berpikirnya gitu. Bagaimana caranya dalam jangka waktu sedikit tapi sudah kuasai gitu. Gitu. Pemikirannya ke situ. Tapi gak tahu masalah barokah atau enggaknya. Ya pastilah. Pastilah. Yang masalah barokah pasti ada. Di mana ada taklim. Ya di mana ada taklim, insya Allah di situ ada barokah. Di mana ada taklim di situ ada barokah. Itu cuman mungkin kalau dibandingkan antara kursusan dengan pondok, nah itu perbedaannya gitulah. Oke, nanti anak kirim PDF-nya dari Kuwait, jauh dari Kuwait. Masya Allah. Nah, ringkasan Mani, Bayan dan Bade sama PDF ini. Oke. Nanti Naktafi Ustaz. Iya. Naktatim. Oke, terakhir anak minta ini. Kan ini ada dari Madura, ada Surulih. Gunakan bahasa daerah masing-masing, tolong di chat, tulis. Misalkan kalau Madura, bahasa Madura. Bahasanya gini. Kalau dari Jakarta, bahasa Betawi. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah gitu. Tapi pakai bahasa daerah masing-masing. Tulis di chat. Ini penelitian atau gimana Ustaz? Iya, tajribiyah. Tajribiyah. Karimin istiqra.
Al-istiqra. Oke, metode al-istiqra. Ya, silahkan di chat masing-masing, di chat. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan gitu. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah gitu. Tapi tulis di chat. Belum Ustaz. Hah? Ana nggak terlalu itu, Ustaz. Anak juga, Tat. Bahasa Wah. Madura itu, Ustaz. Bahasa Udah, Madura, gimana ya? ada ngapak ini. Ada Jawa. Enggak itu, Ustaz. Enggak itu, Ustaz. Enggak bisa, Ustaz. Oke. Udah kita akhiri aja. Hayya binanah tatim hadhihi dirasah bi qiraatil hamdalah man. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi tidak baca bismillah ya, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Sorry. Gak berkah dong, Tat. Enggak, tapi kan tetap. Enggak apa-apa. Qul amri balid. Fi awwalihi wa akhirih. Oke, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yubarik fikum.